Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini belajar lagi sama Miss Uzli ya Kak. Sekarang belajar tema 1, subtema 3, PB3 dan PB4. Nah, bisa dilihat di sini ada peta, tapi peta Jawa Timurnya aja ya Kak ya, bukan peta Indonesia. Nah, di sini sudah ada Tuban, Bojonegara, pokoknya daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi kita akan membahas tentang Madura. Coba tunjuk mana daerah Madura atau Pulau Madura. Nah, ini dia Pulau Madura ya. Pulau Madura itu ada di sebelah timurnya Jawa Timur ya. Nah, ini Pulau Madura ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sama Sumeneb ya. Ada 4 kabupaten. Oke, next. Ini peta Madura, Pulau Madura dilihat dari dekat ya, bentuknya seperti ini. Ya, tadi kalau Jawa Timurnya ada di sebelah sini. Nah, ini Pulau Maduranya ya. Oke, lanjut. Nah, Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km persegi, lebih kecil dari Pulau Bali dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Nah, berarti Pulau Madura itu luasnya lebih kecil dari Pulau Bali ya Kak. Pulau Madura berada di sebelah timur Laut Jawa Timur ya. Jadi kalau kita misalkan dari dari Surabaya mau ke Madura, itu berarti kita harus ke arah timur. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa cara memasuki Pulau Madura. Nah, yang pertama ada jalur darat. Nah, sekarang sudah ada jembatan Suramadu ya. Jadi kita bisa melewati jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu berada di atas laut ya. Jadi sebelum adanya jembatan Suramadu, itu kita kalau mau ke Madura itu hanya lewat jalur laut ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibangun jembatan Suramadu yang membelah laut gitu ya Kak. Jadi kita bisa melewatinya lewat jembatan Suramadu itu. Nah, yang kedua jalur laut. Nah, kalau kita mau ke Madura lewat jalur laut, kita berangkat dari Surabaya itu ke Pelabuhan Tanjung Perak, terus menuju ke Pelabuhan Kamal. Nah, Pelabuhan Kamal ini ada di daerah Madura ya. Terus yang kedua Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget ya. Jadi kalau kita mau ke Madura bisa lewat dari pelabuhan kedua itu ya, bisa pilih salah satunya. Oke, next. Nah, kabupaten yang ada di Pulau Madura. Tadi Miss Uzi sudah sebutkan pas ada gambar peta itu. Nah, kabupaten yang ada di Pulau Madura itu ada 4. 1 Bangkalan, kedua Sampang, 3 Pamekasan, yang keempat Sumeneb ya. Jadi di Pulau Madura ada 4 kabupaten. Suku asal Madura. Nah, suku asal Madura itu hanya ada 1 suku, yaitu suku Maduranya itu sendiri ya Kak. Nah, kan misalkan kalau di Jawa itu kan ada yang ada yang Jawa Barat kan Sunda gitu kan. Terus kalau di Pulau Jawa ya, kalau di Pulau Jawa itu ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi gitu ya. Nah, tapi kalau di Pulau Madura itu hanya ada 1 suku. Terus tapal kuda. Nah, apa sih tapal kuda? Nah, tapal kuda itu sebutan orang Madura yang tinggal di sebagian
timur Jawa Timur. Itu namanya disebut tapal kuda ya. Next. Nah, sekarang kita belajar ini ya, PKN. Contoh pengamalan nilai-nilai sila Pancasila masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir itu kan pantai ya Kak ya. Nah, berarti pengamalan nilai-nilai sila Pancasila, kegiatan mereka gitu ya, kegiatan orang yang ada di pesisir pantai. Nah, biasanya kalau di pesisir pantai itu masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan ya. Nah, yang pertama, sila pertama itu percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengatur, memberi rizki di dunia, mendorong mereka pergi ke laut berusaha menjaring ikan. Nah, jadi masyarakat pesisir pantai itu percaya adanya Tuhan. Tuhan itu kan yang memberi rizki kepada kita, tapi kita juga harus berusaha. Nah, berusahanya mereka itu dengan cara pergi ke laut untuk menjaring ikan ya. Nah, sila kedua. Yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil tangkap ikan kepada seluruh tim nelayan. Nah, biasanya nelayan itu nggak hanya satu orang Kak, tapi dia berkelompok gitu ya, ada timnya. Nah, dari yang ikan yang dia dapat, nah itu dia bagi hasil kepada seluruh timnya itu ya, jadi harus adil gitu ya. Nah, yang ketiga, mencari ikan secara berkelompok ya. Terus yang keempat, bermusyawarah untuk menentukan kemana jaring ikan ditebarkan. Nah, jadi karena menangkap ikan itu nggak hanya sendiri, berkelompok. Nah, jadi kita harus bermusyawarah dulu mau kemana nih gitu, jaringnya yang akan ditebarkan tuh mau ke arah mana. Nah, itu semuanya harus kompak gitu ya. Terus sila kelima, masyarakat pesisir menyadari tidak boleh menangkap ikan dengan cara-cara membahayakan. Nah, biasanya itu cara-cara membahayakan itu seperti pakai obat gitu ya, pakai bom gitu. Nah, kan kalau misalkan pakai obat kan kasihan ya, maksudnya ikan yang lainnya nanti malah keracunan gitu kan. Terus ikan yang kita beli juga berbahaya gitu ya. Jadi harus dengan cara yang alami saja. Nah, ini pembuatan kapal Spirit of Majapahit. Nah, untuk di buku itu sudah ada teksnya, ya, sudah ada teksnya, pembuatan kapal Spirit of Majapahit. Miss Uzli sudah meringkasnya per paragraf ya, kalian bisa baca. Nah, terus next, ciri keberagaman kebudayaan lokal di Indonesia. Nah, di Indonesia itu beragam-ragam ya, ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, religi, seni budaya ya. Nah, suku bangsa itu kayak misalkan ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Batak dan lain-lain. Nah, keberagaman bahasa juga sama. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang gitu ya, tapi tetap untuk bahasa pemersatunya itu bahasa Indonesia. Nah, untuk keberagaman religi juga, keberagaman agama itu ada 6 yang diakui di Indonesia. Nah, jadi orang Indonesia itu nggak semuanya Islam atau nggak semuanya Katolik atau nggak semuanya Buddha ya. Jadi Indonesia itu ada 6 agama itu ya yang diakui. Nah, terus keberagaman seni budaya. Nah, seni budaya di setiap daerah itu beda-beda. Misalkan tariannya gitu ya, lagunya. Nah, itu berbeda-beda ya, Kak. Nah, oke. Untuk PB 3 dan 4 ini, untuk tugasnya, kerjakan latihan soal yang ada di halaman 140 dan 52 sampai 153 ya. Jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing ya.
Oke, cukup sekian dari Miss Uzli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.